Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan bahwa bulan Ramadan merupakan bulan Al-Qur'an karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalamnya Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an itu akan menjadi petunjuk, hudan sebagai petunjuk dan juga sebagai bayinat penjelas. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang melihat, menyaksikan asyhara, yakni bulan Ramadan artinya melihat hilal, maka wajiblah ia berpuasa. Falyasumhu, maka wajiblah ia berpuasa. Telah nampak di depan mata kita bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang harus kita kerjakan untuk memenuhi hari-hari kita, memenuhi masa-masa kita, waktu kita di bulan suci Ramadan ini, ada beberapa ringkasan yang telah saya siapkan untuk kita bisa perhatikan, untuk bisa kita laksanakan insya Allah di bulan suci Ramadan ini. Pertama adalah kita perlu mempersiapkan niat yang sangat kuat di dalam diri kita. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang kita nanti-nantikan. Jika kita mengetahui bahwa Ramadan merupakan bulan yang kita nanti-nantikan, maka ketika Ramadan itu datang, kita pun sangat bahagia. Kita pun sangat menyambut akan bulan tersebut. Sehingga tidak akan ada rasa lelah untuk kita melaksanakan ibadah di dalamnya. Tidak akan ada rasa malas untuk kita melaksanakan ibadah di dalamnya. Maka dengan kita memperteguh keimanan dan memperteguh niat, maka kita akan sangat mudah untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka untuk bisa kita melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin, maka kita perlu untuk memanage waktu kita, perlu untuk mengatur waktu kita dengan sebaik-baiknya. Maka kita perlu untuk membuat ya eee, jadwal. Nah, seperti halnya dari mulai kita bangun pagi sebelum subuh kita harus melakukan apa. Ketika kita sahur, setelah sahur kita misalkan membaca Al-Qur'an, kemudian kita juga melaksanakan sholat tahajud, kemudian setelahnya kita pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ya, setelahnya kita susul dengan iktikaf, kemudian membaca Al-Qur'an, kemudian sampai pagi, kemudian siang, dan sorenya kita menunggu waktu untuk berbuka dengan kita isi ya dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat ya. Bagi kita thalibul ilm tentu kita juga tetap perlu untuk belajar. Jangan kemudian waktu Ramadan itu kita hanya fokus kepada sisi ibadah yang mana itu bukan belajar, ya kita tetap harus belajar karena belajar juga merupakan salah satu ibadah. Ya belajar itu juga termasuk salah satu ibadah. Jadi kita tetap harus, belajar dengan sebaik-baiknya. Jadi kita bisa me-manage dan membagi waktu kita. Kapan kita beribadah seperti halnya sholat, seperti halnya kita membaca Al-Qur'an, dan kapan kita mudzakarah ilmu yang sudah kita pelajari, ya. Untuk kita menghafalkan matan-matan misalkan, ya, sampai kemudian datang waktu malam kita berbuka, malamnya lagi sampai kemudian kita taraweh, sampai kemudian kita tertidur kembali. Jadi kita memiliki, manajemen waktu yang baik agar kita bisa memaksimalkan waktu kita
di bulan suci Ramadan. Kita tahu bahwa Al-Quran itu sesuatu yang sangat spesial karena Allah turunkan di bulan suci Ramadan sebagaimana yang tadi sudah disebutkan di depan, ya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Maka sudah sangat sepantasnya dan sudah sangat seharusnya bahwa kita mengisi bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak kita menghafalkan Al-Quran, mentadabburi isi Al-Quran, ya, membaca dan mengetahui bagaimanakah makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, ya. Karena membaca Al-Quran sangat bernilai tinggi, ya, apalagi jika kita kerjakan di bulan suci Ramadan, itu akan memiliki nilai yang sangat luar biasa. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihah. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Bagi siapa yang membaca Al-Quran, maka ia akan mendapatkan al-hasanah, satu kebaikan, ya. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan satu kebaikan itu bernilai 10, ya, dilipat gandakan menjadi 10. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan, "La aqulu alif lam mim harfun." Alif lam mim itu bukan satu huruf, ya, tetapi dihitungnya 3 huruf. Alif sendiri, alif satu huruf, lam satu huruf, kemudian mim juga satu huruf. Maka bagaimana jika kita membaca surah Al-Fatihah saja, berapa huruf yang sudah kita kumpulkan, berapa kebaikan yang sudah kita kumpulkan jika kita kalikan, menjadi 10, kemudian dilipat gandakan ila sab'i mi'ati dhi'afin, ya, sampai tak terhingga, ya, sampai 700 kebaikan, sampai tak terhingga, maka kita akan mendapatkan, banyak sekali kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Tetapi di sana ada suatu satu ibadah yang tidak bisa kita kerjakan di luar daripada bulan suci Ramadan, yaitu ibadah tarawih, ya. Suatu ibadah apabila dia terikat oleh waktu ataukah tempat, maka dia bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketika pergi ke Baitullah, maka perbanyaklah melakukan ibadah umroh. Kenapa? Karena umroh itu hanya bisa dilaksanakan ketika kita berada di Baitullah. Kalau kita, apakah nggak boleh kalau seandainya saya memperbanyak sholat di Masjidil Haram? Boleh. Tetapi dalam saat ini, ya di saat kita berada di Baitullah, hal yang paling utama adalah melaksanakan ibadah umroh. Kenapa? Karena dia muta'ali, karena dia berhubung dengan namanya Ka'bah ataukah tempat. Begitu juga dengan bulan suci Ramadan, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih itu berkaitan dengan bulan suci Ramadan yang bisa dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Kita nggak bisa melaksanakan di luar bulan suci Ramadan. Sehingga melaksanakan ibadah tarawih ataukah ibadah di bulan suci Ramadan dengan ibadah tarawih itu sangat luar biasa pahalanya. Namun sering dan banyak di antara kita yang mungkin menganggap, "Ah, itu sholat sunnah biasa." Ya, tidak demikian. Karena ia terhubung oleh bulan suci Ramadan dan hanya bisa dilaksanakan di bulan suci Ramadan, berarti nilainya sangat tinggi. Disebutkan oleh muallif di dalam Durratun Nasihin, itu sangat banyak faedahnya ya, banyak sekali fadilahnya dari mulai hari pertama sampai terakhir. Walaupun hal tersebut itu tidak diambilkan dari hadis, ya. Dari perkataan beliau pun kita bisa melihat bahwa sangat tinggi sekali nilai ibadah, tarawih di bulan suci Ramadan. Tetapi jika kita melihat dari hubungan antara sholat tarawih dengan bulan Ramadan, kita mengetahui ya, walaupun kita belum tahu secara pasti, tetapi kita tahu karena itu terhubung dengan bulan suci Ramadan dan hanya bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan, maka pahalanya sangat tinggi, tentunya sangat tinggi. Dan itu bisa dilaksanakan di malam bulan Ramadan, di malam harinya. Maka di malam harinya, ya, kita bisa melaksanakan ibadah tarawih
sekaligus kita membaca Al-Qur'an. Oleh sebab itu para ulama mengkhatamkan Al-Qur'an dengan sholat tarawih, ya, digabungkan. 2 hal yang sangat luar biasa ini digabungkan. Sholat tarawihnya iya, kemudian baca Al-Qur'annya iya. Sholat tahajudnya sebagai penutup di akhir dengan sholat witirnya. Maka jika kita bisa meneladani, ya, para masyayikh guru kita seperti misalnya Syekh Yusri, ya, yang, sering mengkhatamkan Al-Qur'an dengan sholat tarawih, ya, seperti guru-guru kita yang lainnya juga, ya. Kita tahu Imam Syafi'i, ya, berapa kali, berapa banyak beliau mengkhatamkan, ya, Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Maka kita perlu untuk meneladani sifat-sifat beliau-beliau di bulan suci Ramadan. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau membacakan kepada malaikat Jibril, ya, membacakan kepada malaikat malaikat Jibril. Jadi, sangat penting bagi kita untuk menjaga, ibadah kita di bulan suci Ramadan. Ya, baik itu ibadah yang wajib ataukah ibadah yang sunnah. Setiap ibadah, satu kebaikan akan dilipat gandakan berkali-kali lipat. Ya, itu adalah bulan suci Ramadan. Karena di luar bulan suci Ramadan saja kita membaca satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Bagaimana jika kita membaca di luar bulan suci akan membaca di dalam bulan suci Ramadan, maka kita akan mendapatkan tentu lebih banyak lagi. Maka bulan Ramadan hanya datang setahun sekali, maka di momen yang spesial ini, jangan sesekali kita melewatkannya dengan begitu saja, tiba-tiba sudah Idul Fitri, ya. Tapi kita perlu untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya ibadah di dalamnya. Jadi, eee, sudah seharusnya dan sepantasnya untuk kita membenahi mulai saat ini dan detik ini juga. Karena Ramadan sudah ada di depan mata kita, ya. Sudah di depan mata kita, maka kita harus mulai berazimah, kita mulai berniat dari saat ini untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sudah lama kita menantikannya, ya. Maka di saat dia sudah datang di hadapan kita, jangan sampai kemudian kita biarkan dia pergi meninggalkan kita begitu saja. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di setiap langkah kita, di setiap jalan kita untuk melaksanakan ibadah dan taat kepadanya dan serta meninggalkan segala, larangan-larangannya dan dimudahkan untuk bisa meneladani sifat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukran wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.